Dengan adanya PLTS yang sudah mulai marak di masyarakat dengan tingkat komersialisasi yang sangat tinggi, otomatis diharapkan nilai jual atau nilai beli dari PLTS sendiri itu akan lebih turun, lebih rendah, sehingga lebih bisa dijangkau oleh masyarakat kebanyakan. Dan dari segi kemandirian juga kita jadi yang ketiga, dari segi kemandirian kita tidak perlu bergantung kepada suplai dari listrik nasional. Jadi pada saat nanti ada suatu gangguan, kita juga ada cadangan gitu. Halo Sobat Esensial dimanapun berada, selamat datang di Pojok Energi. Bersama saya, Sarah Aulia. Di Pojok Energi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu minim limbah energi terbarukan, hitung-hitung limbah PLTS. Seperti yang kita tahu, pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye untuk penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia. Pada tahun 2022, melalui G20, Menteri SDM mengatakan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia berada pada angka lebih dari 3.600 gigawatt, di mana 89%-nya adalah energi terbarukan yang bersumber dari tenaga surya. Hal ini juga menjadi sejalan dengan upaya pemerintah yang terus melakukan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Melihat upaya ini, maka bukan hanya dampak positif yang dapat diberikan dengan penggunaan energi terbarukan, namun juga bila dilihat dari sisi lain terdapat dampak negatifnya seperti kandungan B3 yang ada di dalam baterai tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian tentunya, karena ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Munawir selaku Field Coordinator New Zealand Maluku Access to Renewable Energy atau NZMES yang telah hadir dalam ruang Zoom kita kali ini. Selamat sore Pak Munawir. Selamat sore Mbak Sarah. Ya, dan di samping saya ini sekarang sudah hadir juga peneliti senior ISR, yaitu Mas Farid Wijaya. Selamat sore Mas Farid. Selamat sore. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini saya akan tanyakan dulu kepada Pak Munawir apa ya. Kalau dilihat dari NZMED sendiri itu kan memiliki jangkauan pasar, jangkauan pada sektor energi yang cukup kuat di Maluku. Sebenarnya menarik apabila kita berbicara tentang energi terbarukan di wilayah timur Indonesia ya. Mungkin Pak Munawir bisa sedikit diceritakan bagaimana kondisi PLTS di Maluku itu sendiri dan mungkin bagaimana pengelolaan limbah yang ada di sana. Oke, baik Mbak Sarah. Sebelumnya selamat sore ya rekan-rekan sekalian. Jadi terkait dengan program kami, memang seperti yang disampaikan tadi, jangkauan program atau proyek ini adalah skopnya udah Provinsi Maluku ya. Jadi di Maluku sendiri itu ada kurang lebih 11 kabupaten kota. Jadi di rentang, berdasarkan data yang kami peroleh dari mitra kita, itu dari rentang 2012 hingga 2016 itu Kementerian EBTKE membangun sekitar kurang lebih 17 unit PLTS terpusat off-grid ya, dan itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Nah, di awal program NZMED ini di sekitar 2019 awal ya, kami itu melakukan penilaian teknis di beberapa wilayah kabupaten kota tersebut. Jadi dari 17 lokasi PLTS tadi tersebut itu ada beberapa yang kami kunjungi. Nah, selebihnya yang 17 tadi itu kami melakukan mengoleksi ya informasi ataupun meminta informasi kejelasan dari masing-masing Pemda terkait dengan status dan kondisi pada saat itu. Jadi dari temuan yang diperoleh itu hampir semua kalau dirata-ratakan ya, dari 17 lokasi itu hanya sekian persen saja yang beroperasi, itu pun statusnya operasi terbatas ya, mungkin karena seperti inverternya ada yang tidak berfungsi, atau misalnya ada beberapa string panel yang tidak berfungsi, seperti itu kondisinya. Jadi 17 lokasi itu hampir dikatakan ya nyaris ya tidak beroperasi secara baik. Dan berdasarkan data itu kami coba olah, kami coba analisa, ternyata
dari beberapa PLT tersebut itu kalau diperkirakan itu pengoperasinya itu maksudnya bekerja secara efektifnya PLT tersebut itu hanya kurang lebih setahun aja. Lalu rusak dan dibiarkan seperti itu. Nah, itu yang menjadi miris karena ada dari PLTS yang rusak itu dibiarkan terbengkalai begitu saja oleh uh, pemilik ya, dalam hal ini karena beberapa aset tersebut sudah diserahkan ke Pemda, dan itu memang otomatis kepemilikannya ada di tingkat Pemda tingkat 2. Nah, itu dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa ada usaha-usaha untuk melakukan misalnya perbaikan ataupun misalnya pengamanan ya, atau istilahnya decommissioning lah. Kalau memang sudah tidak bisa dioperasikan, ya minimal itu decommissioning sehingga itu tidak membuat masalah baru yang muncul nantinya. Seperti itu Mbak cara kondisi pada saat itu ya. Ya, oke, berarti bisa dikatakan di Maluku sana belum maksimal gitu ya Pak pengoperasian dari PLTS yang ada. Nah, kalau begitu saya akan ke Mas Farid dengan mungkin sedikit gambaran di daerah timur Indonesia tersebut. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas bagaimana antusiasnya warga tersebut? Oke, jadi ini suatu topik yang sebenarnya sangat menarik ya. Yang kalau saya lihat itu memang sudah mulai ada kecenderungan dari masyarakat untuk yang namanya sadar akan energi terbarukan, khususnya PLTS ini. Ini juga sebenarnya didorong dengan adanya keinginan untuk suatu kemandirian terhadap energi dan maupun juga ekonomi. Dan ini tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk industri. Jadi memang suatu ekosistem yang sangat kompleks. Kenapa? Yang pertama itu adalah untuk pengembangan PLTS sendiri itu mungkin lebih banyak terdapat di area-area yang bisa terbilang agak terpencil ya, terisolasi, terutama dari jangkauan suplai listrik nasional. Itu pertama. Yang kedua itu adalah ada suatu kecenderungan bahwa pada saat energi suplai ini tidak bisa diterima oleh masyarakat, otomatis masyarakat akan membutuhkan energi lebih. Dan itu juga diperlukan untuk pengembangan ekonominya mereka. Lalu faktor yang kedua itu lebih ke arah masalah ekonomi, yaitu dari harga itu sendiri. Dengan adanya PLTS yang sudah mulai marak di masyarakat dengan tingkat komersialisasi yang sangat tinggi, otomatis diharapkan nilai jual atau nilai beli dari PLTS sendiri itu akan lebih turun, lebih rendah, sehingga lebih bisa dijangkau oleh masyarakat kebanyakan. Dan dari segi kemandirian juga kita jadi yang ketiga, dari segi kemandirian kita tidak perlu bergantung kepada suplai dari listrik nasional. Jadi pada saat nanti ada suatu gangguan, kita juga ada cadangan gitu. Oke. Tadi disebutkan bahwa animo masyarakat ini tinggi sehingga bisa menambah kemandirian secara ekonomi ya Pak, Mas Farid ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi existingnya, mungkin banyak dari masyarakat yang mengeluhkan penggunaan PLTS ini dari segi biaya Mas. Maksudnya karena juga mungkin harganya masih dibilang tinggi dan mungkin tidak semua kelas ekonomi bisa menggapai biaya tersebut. Itu mungkin bisa diberikan tanggapannya. Ya, kalau memang untuk suatu nilai investasi dari PLTS itu sendiri memang masih terbilang tinggi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari segi manfaat, apalagi jika dibandingkan dengan harga listrik dari suplai listrik nasional, itu sebenarnya bisa dibilang lebih murah. Dalam arti investasi itu bisa kembali dalam waktu 5-10 tahun. Dan sedangkan PLTS itu sendiri umur hidupnya itu bisa sampai 25-30 tahun, tergantung dari kondisi dan maintenance masing-masing masyarakat maupun industri. Dan itu menjadi suatu investasi yang sebenarnya melakukan penghematan energi, tapi juga untuk menjamin kemandirian energi itu sendiri. Oke. Berarti mungkin bisa dikatakan memang kita harus mengeluarkan budget lebih di awal, tapi secara penggunaannya itu PLTS atap seperti itu contohnya bisa lebih menekan biaya atau cost untuk penggunaan energi itu sendiri ya Mas ya. Betul. Dan lagi untuk PLTS ini sebenarnya lingkupnya banyak ya. Bisa jadi secara harus menggunakan lahan, atau bisa juga langsung dipasang di sebagai atap rumah, atau ada juga yang bisa digunakan sebagai PLTS terapung. Itu banyak sekali manfaat-manfaat aplikasinya gitu.
Jadi tidak terbatas pada jaringan supply nasional. Jadi makanya tuh animo ini menurut saya akan terus berjalan. Bukan hanya untuk di masyarakat ya, tapi juga di bidang industri. Apalagi dengan kita berbicara teknologi PLTS ini, tingkat efisiensinya juga semakin tinggi nih. Otomatis nilai keekonomian dari hasil listrik yang dihasilkan pun semakin kompetitif kayak gitu. Makanya nanti kembali lagi pada saat dibandingkan dengan harga listrik nasional, itu akan ada nilai investasi itu akan semakin cepat kembali. Oke, baik. Terima kasih Mas Farid. Mungkin saya akan kembali ke Pak Munawir ya. Kalau dilihat dari publikasinya pada tahun 2020 ini, Maluku sendiri sudah menggunakan PLTS atap di 6 gedung pemerintahan dan juga industri lain ya Pak Munawir ya. Dan pada tahun 2023 juga ditargetkan ada 2 lokasi yang akan dipasang PLTS. Tapi kalau misalnya dilihat dari peran pemerintahnya sendiri nih Mas terhadap PLTS di sana, itu seperti apa, bisa diberi gambaran Pak? Oke, kalau kita berbicara skopnya PLTS rooftop ya, memang betul tadi sejak 2020 sampai 2022 kita sudah mendapat 6 plus 2 ya lokasi atau PLTS rooftop di Provinsi Maluku. Nah, memang saat ini kami dari NZMED program itu kita bersama-sama dengan dinas teknis terkait, di mana dalam hal ini adalah dinas SDM, melakukan beberapa upaya-upaya ya untuk bagaimana supaya instalasi-instalasi tersebut bisa berkelanjutan ya. Jadi kami bekerjasama dalam beberapa hal, misalnya training operator, training pengoperasian dan perbaikan pemeliharaan terhadap ke-6 operator PLTS tersebut. Kemudian jadi kita sudah mengadakan 2 kali ya training, pertama ke keselamatan, kelistrikan, kemudian operasional dan maintenance juga. Kemudian selain itu kita juga melakukan monitoring secara reguler terhadap ke-6 instalasi tersebut. Jadi minimal kita mendapat gambaran bahwa semua atau PLTS tersebut bisa perform sesuai dengan sesuai dengan peruntukan seperti itu. Jadi kami dengan dinas terkait sudah melakukan hal-hal tersebut. Begitu Mbak Sarah. Jadi saya tambahkan juga keterlibatan kami juga di awal itu, kita juga ikut memberikan supervisi dan mentoring ya terhadap operator, kemudian membantu juga dari Kementerian SDM terkait dengan supervisi di lapangan. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau diimprove, itu kami berikan masukan-masukan kepada Kementerian EBTK dalam hal ini infrastruktur ya. Jadi ada beberapa juga rekomendasi yang kami sudah share ke Kementerian terkait dengan program workshop ini. Begitu Mbak Sarah. Oke, baik, berarti secara langsung memang NZMED telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus menyuarakan energi terbarukan, khususnya di energi surya ini ya Pak ya. Mungkin saya akan kembali ke Mas Farid. Kalau dilihat dari berkaca dari beberapa negara maju di luar sana, itu kan penggunaan PLTS atap ini memang sudah bukan merupakan sesuatu hal yang baru ya Mas ya. Bahkan mungkin di beberapa negara itu sudah banyak melakukan pemasangan sampai akhirnya dibatasi penggunaannya karena dianggap bahwa PLTS ini mengakibatkan bertambahnya juga limbah-limbah yang mungkin tidak semuanya mempunyai edukasi yang cukup untuk mengolah limbah tersebut ya. Kalau dilihat dari fenomena tersebut Mas, kira-kira ada nggak sih teknologi terkini yang bisa digunakan untuk mendaur ulang si limbah PLTS tersebut? Jadi memang kalau misalnya saya lihat itu penggunaan PLTS itu memang akan semakin meningkat ya, dari yang sudah saya bilang, khususnya karena masalah maintenance atau perawatan PLTS itu sebenarnya terbilang sangat mudah. Nah kalau kita bilang dari segi daur ulangnya sendiri, sebenarnya PLTS itu banyak banget komponennya gitu kan. Ada dari solar panelnya sendiri, ada dari baterainya, ada dari komponen listriknya, dan juga mungkin dari hal-hal lain sebagai pendukungnya kayak kerangkanya dan semacamnya.
Nah, sebenarnya kalau dari teknologi daur ulang sendiri, menurut saya sih untuk kondisi saat ini sebenarnya belum ada kemajuan yang secara signifikan. Kenapa? Karena komponen-komponen ini memang harus di breakdown dulu gitu. Kita nggak bisa langsung mendaur ulang dalam bentuk solar panel dong, nggak bisa. Kenapa? Karena di sana itu ada banyak sekali material-material khusus, misalnya silikon atau germanium, atau mungkin nanti ada dari bingkainya sendiri ada aluminium, terus ada komponen listriknya itu ada kabel-kabel tembaga gitu kan. Juga nanti mungkin dari bagian penyambungan antara kabel dan komponen listrik berupa perak kayak gitu. Sebenarnya itu banyak sekali komponen-komponen yang kita bicara adalah suatu material atau mineral ya. Dan itu memang harus diproses secara terpisah. Dan dari segi daur ulangnya sendiri itu kalau menurut saya itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi suatu fokus. Kenapa? Karena kita nggak bicara cuma PLTS doang, tapi suatu sistem termasuk dengan baterainya dan komponen-komponennya. Karena pada akhirnya mineral-mineral itu pasti ada batasan dari apa yang bisa kita tambang di alam kayak gitu. Dari berjalan dari situ mau nggak mau kita harus bisa mengembangkan yang memang namanya daur ulang. Nah, daur ulangnya itu seperti apa? Nah, itu harus kita pertimbangkan dengan matang. Karena pada saat kita bicara daur ulang itu tergantung dari mineralnya masing-masing gitu. Kalau misalnya dari aluminiumnya itu bisa kita daur ulang total gitu kan, ke smelter lagi sebagian bahan baku feed dari barang-barang yang sudah tidak terpakai itu bisa. Terus dari segi silikon itu pun bisa. Terus dari segi perak pun bisa kita murnikan kembali jadi perak murni, terus nanti bisa didaur ulang lagi untuk menjadi PLTS yang baru, itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Berarti mungkin pada saat kita berbicara mengenai pengelolaan limbah itu tidak hanya secara keseluruhan limbah dari panel tersebut ya Mas, mungkin juga harus direduksi berdasarkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Namun menurut pengalaman Mas sendiri, penggunaan panel ini lebih ekonomis apabila dia didaur ulang atau justru memperbaiki komponen-komponen yang memang sudah rusak begitu dalam umurnya yang kan biasanya kalau PLTS tuh antara 20 sampai 30 tahun ya Mas ya. Betul. Dan mungkin seiring dengan berjalannya waktu karena perubahan cuaca juga mungkin karena dia kan diletakkan di ruangan terbuka gitu ya Mas ya. Betul. Lebih ekonomis untuk melakukan daur ulang atau justru memperbaiki komponen-komponen yang sudah ada pada saat masa terpakainya belum tercapai seperti itu. Nah, kalau ini sebenarnya case by case ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari nilai keekonomian, misalnya dari material-material ini nih, dari segi nilai pertambangannya berapa banyak gitu kan, kita juga bakal ada kos-kos yang muncul di sana. Tapi pada akhirnya adalah daur ulang itu memang menjadi suatu yang sangat penting gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang material dan mineral itu pasti terbatas. Dan pada saat kita tidak menggunakan daur ulang, otomatis kos dari nilai tambang itu bisa jadi malah meningkat di suatu hari nanti kayak gitu. Oke. Berarti kembali lagi dilihat mungkin dari segi ekonominya ya Mas ya. Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke Pak Munawir. Kalau tadi berbicara optimalisasi penggunaan PLTS. Nah, kalau di Maluku sendiri apakah sudah ada momen-momen atau waktu di mana PLTS yang sudah beroperasi itu sudah tidak beroperasi optimal seperti itu, Pak? Apakah juga sudah mulai diedukasi untuk melakukan daur ulang atau seperti apa, Pak Munawir sejauh ini? Terkait dengan deconditioning-nya atau mengatasi limbah PLTS tadi, jadi tadi mungkin saya flashback sedikit ya Mbak Sarah ke belakang. Jadi pasca kita tahun 2018 tadi, jadi ada beberapa penilaian yang kita sudah lakukan di lapangan. Lalu kemudian muncul inisiatif dari kami, dari kita berpikir selama ini di tingkat bawah ya, terutama di daerah itu belum ada. Mereka masih dari mitra stakeholder yang ada itu masih bingung seperti apa sih kita melakukan pengolahan limbah PLTS ini. Jadi nah pada saat itu kami mulai berpikir bagaimana kalau kita menyusun sebuah panduan ya. Jadi panduan tadi ini yang akan kami susun. Kami melibatkan beberapa stakeholder yang ada, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Bapeda, kemudian perwakilan pemerintah kabupaten kota, dinas SDM dan lain-lainnya. Jadi kami menyusun panduan itu kurang lebih setahun ya Mbak. Setahun kemudian pasca itu kita melakukan beberapa kali sosialisasi,
kemudian minta input-input dari masing-masing kabupaten kota, dan pada saat tahun lalu kalau nggak salah ya, di Juni tahun 2022 kita coba mempresentkan atau kita sudah memfinalkan dokumen tersebut. Kami mengundang semua perwakilan kabupaten kota, melakukan sosialisasi bahwa ini loh Bapak Ibu sekalian, terhadap PLTS-PLTS yang sudah tidak beroperasi dan sudah tidak layak untuk diperbaiki ya. Ini panduannya loh, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pemusnahan, penonaktifan, seperti ini langkah-langkahnya, dilihat dari sisi pengelolaan limbah, kemudian dilihat dari sisi manajemen aset dan sebagainya. Seperti itu Mbak Sarah. Jadi upaya-upaya untuk mengarah ke sana tadi kita sudah mencoba untuk bersama-sama untuk mengembangkan di Maluku. Seperti itu Mbak Sarah. Oke, berarti mungkin tadi dilihat dari kolaborasi antara NZMatch yang meneliti atau membuat kajian buku panduan tersebut dengan pemerintah mungkin apa ya, sudah berjalan cukup baik. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya implementasi energi terbarukan ini kan juga tidak hanya berbicara dua stakeholder tersebut ya Pak, tapi juga mungkin ada keterlibatan perusahaan-perusahaan di bidang industri. Nah, kalau di Maluku sendiri, sejauh apa keterlibatan sektor industri tersebut dalam pengelolaan limbahnya Pak? Karena kalau nggak salah sudah mulai digunakan juga ya Pak untuk PLTS tersebut di sektor-sektor industri di sana. Ya, kalau khusus yang untuk industri ya, kalau mau dikatakan di Maluku itu masih belum progresif ya terkait penggunaan energi terbarukan. Kami coba di masa pandemi kemarin juga kami coba untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan ketertarikan bisnis ya, sektor bisnis untuk menduplikasi penggunaan energi terbarukan. Cuma ada beberapa kendala yang mereka temui. Jadi akhirnya kita punya kolaborasi, tapi ada beberapa hal yang saya ingin highlight terkait dengan implementasi kolaborasi terhadap beberapa mitra terkait dengan bagaimana kita mengatasi limbah PLTS. Jadi kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, di rentang tahun 2012 sampai 2016 tadi, beberapa PLTS yang dibangun itu minim dokumen, istilahnya apa? Dokumen lingkungan ya. Kalau di PLTS komunikasi kan minimal harus ada dokumen SPPLH ya, ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dokumentasi itu coba kita trace di lapangan, ternyata memang tidak ada pada saat dibangun. Kemudian ada beberapa juga kendala terkait status kepemilikan aset, karena aset itu ternyata memang sudah diserahkan ke pemerintah daerah, cuma memang belum tercatat, terregister di badan istilahnya badan pemeriksa keuangan dan aset daerah, itu seperti itu Mbak Sarah. Kemudian ada juga tantangan-tantangan yang kita lihat itu minimnya dukungan pembiayaan juga terkait dengan program-program energi terbarukan di daerah, terutama misalnya perbaikan-perbaikan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menghidupkan PLTS itu hampir tidak ada ya. Kemudian kendalanya itu adalah kapasitas teknis yang dimiliki oleh dinas terkait itu masih minim, seperti itu Mbak. Oke, berarti mungkin sebenarnya sudah ada beberapa pihak juga yang istilahnya sudah semangat ya Pak untuk menyuarakan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya sendiri, tapi mungkin karena minimnya dukungan dari beberapa stakeholder terkait, sehingga itu mungkin prosesnya bisa lebih terhambat gitu. Saya akan kembali lagi ke Mas Farid. Kalau melihat kondisi tersebut Mas, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung penggunaan pembangkit listrik tenaga surya tadi, khususnya kan di daerah timur, karena tadi disebutkan juga bahwa kemandirian penggunaan energi ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa Mas? Ya, jadi kalau standpointnya berarti bagaimana, apa yang perlu kita propose berarti ya ke pemerintah ya. Kedepannya. Jadi kalau memang dari saya sendiri
Saya sih berharap bahwa yang namanya energi terbarukan itu bisa dikembangkan di mana saja dan dipermudah proses-prosesnya, dipermudah juga biayanya, dan juga dimudahkan dalam hal keringanan pajak Iya. dan juga bisa juga diberikan insentif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara energi terbarukan itu nggak untuk setahun 2 tahun ya. Ini adalah proyek besar dari 2000 kan mencapai 2050 bahkan di atasnya gitu. Dan itu kan sangat mendorong namanya keberlangsungan hidup gitu. Kalau dari saya sih benar-benar ya sangat support sekali ya untuk hal ini ya. Apalagi dengan adanya usaha dari segenap masyarakat gitu kan. Dan komunitas-komunitas juga ada di mana bahwa PLTS ini memang wajib gitu. Yang tadi saya bilang karena itu sebenarnya maintenance itu nggak susah gitu. Bisa dibilang paling mudah dan secara ekonomi juga itu bisa selalu ada gitu karena namanya energi surya ya itu gratis gitu kan. Dan kalau misalnya tadi sedikit menyambung dengan masalah tadi masalah kerusakan dan komponen lain-lain, PLTS sendiri ini sebenarnya terbilang cukup awet ya karena memang 20-30 tahun ya, dan cara performa pun itu pun bisa dijaga sebenarnya dengan ada secara mikro maupun secara total kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya saya akan sangat setuju sekali dengan sangat mendukung bahwa memang ini harus menjadi suatu program yang harus didorong khususnya oleh pemerintah. Oh iya, oke, berarti mungkin balik lagi kepada peraturan pemerintahnya supaya diperketat lagi ya Mas ya, dan juga diberikan wawasan kalau misalnya penggunaan energi ini dapat menekan biaya yang akan keluar gitu ya. Itu termasuk juga kalau saya sih ngelihatnya untuk masalah distribusi yang berkeadilan ya. Di mana kita sekarang ini masih banyak sekali polemik bahwa masyarakat terutama di bagian timur yang saya bilang tadi terpencil, terisolasi dan lain-lain itu sangat sulit untuk akses energi. Dari semua energi terbarukan sebenarnya kalau kita bilang mana sih yang paling visible bisa diimplementasikan di banyak daerah, itu sebenarnya ada PLTS. Karena itu bisa mandiri gitu, dari satu rumah pun bisa aja mereka punya pembangkit sendiri. Itu menjadi suatu nilai yang sangat luar biasa untuk mengembangkan yang namanya ya kemandirian energi dan ekonomi gitu kan. Itu jadi sangat membantu sekali sih sebenarnya untuk keberlangsungan Indonesia khususnya. Mungkin Pak Munawir, pernyataan dari Mas Farid ini bisa dijadikan sebagai inisiasi untuk kedepannya lebih memajukan lagi penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Maluku sana ya Pak ya. Saya kembali ke Pak Munawir. Kalau dari penggunaan PLTS ini kan diharapkan akan terus berkembang ya Pak ya, sampai dengan nanti. Nah, bagaimana Bapak melihat masa depan atau potensi di Maluku sendiri terhadap penggunaan pembangkit listrik tenaga surya ini? Dan apakah potensi ini mungkin untuk diimplementasikan jika melihat kondisi Maluku sekarang? Ya, saya pikir kalau di daerah itu kita mengikut aja ya Mbak Sarah. Sebenarnya tidak ada masalah di daerah, cuma terkadang ada beberapa hal yang miss ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan harapan, masa depan, kemudian inovasi dan sebagainya, tentu kita berpikirnya sama aja gitu dengan pusat dan daerah. Kalau saya melihatnya kita harapan-harapan di masa depan itu saya ada terkait dengan misalnya penyimpanan atau baterai ya. Jadi tentu kita sekarang sudah tahu teknologi baterai itu kan semakin hari semakin pesat ya teknologinya. Jadi saya pikir hal ini juga bisa menjadi menjadi minimal langkah-langkah preventif ya untuk menghasilkan limbah-limbah yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya tadi kita teknologinya sudah bisa improve gitu ya, jadi masa lifetime-nya juga bisa lebih lama gitu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan sistem monitoring atau pemantauan. Jadi ini sangat perlu bagi kami di wilayah kepulauan terutama di Maluku ya. Jadi kita saat ini seharusnya masih seperti misalnya semuanya segalanya manual. Jadi kita harus ke sana baru tahu ternyata ini yang salah, ini yang kurang, ini yang rusak. Tapi kalau misalnya sistemnya sudah berjalan, misalnya kalau kita istilahkan remote monitoring sistemnya sudah berjalan, itu kita bisa memantau dari Ambon aja, kita bisa tahu ternyata di PLTS di Pulau Aru misalnya, itu performanya kurang bagus nih, mungkin string 1 misalnya
kurang produksi, mungkin karena mungkin ada masalah di combiner box-nya atau di inverternya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini masih terkait dengan teknologi. Lalu kemudian berikutnya adalah eh, peningkatan efisiensi produk, sama tadi yang disampaikan oleh Mas Fahri ya. Jadi eh, eh, teknologi modul misalnya sekarang. Jadi semakin hari akan pasti semakin berkembang. Misalnya kayak komponen-komponen atau proporsi-proporsi material yang ada di dalamnya itu pasti akan menjadi diminimalisir, bisa menghasilkan limbah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang penting adalah edukasi dan penyadaran. Kemudian berikutnya adalah mungkin dukungan kebijakan pemerintah ya, dukungan kebijakan terkait dengan misalnya mendorong semua produsen untuk bagaimana memikirkan ketika produk mereka sudah lifetime-nya habis, ya mereka yang harus mengolah limbah mereka itu sendiri. Seperti itu Mbak, cara kalau dari. Baik, berarti mungkin potensi-potensi ke depannya ini lebih ke kerjasama dengan beberapa stakeholder, terus juga penggunaan teknologi yang semakin canggih tentunya, dan juga terkait dengan penyimpanan baterai. Kalau dari Mas Farid sendiri melihat potensi-potensi tersebut, kira-kira tadi sudah disebutkan kayak terkait penyimpanan baterai dan juga penggunaan teknologi, juga edukasi kepada masyarakat dan dukungan pemerintah. Kira-kira urgensi yang paling dibutuhkan saat ini oleh masyarakat sendiri, seperti mungkin kasusnya di Maluku ini, seperti apa Mas? Kira-kira yang mana yang paling dibutuhkan untuk saat ini? Kalau dari saya sih apa yang sih yang jelas pasti kesadaran ya. Pada saat masyarakat itu sudah sadar, termasuk kita juga ya, itu akan jadi suatu yang bisa mendorong akselerasi kayak gitu. Dan kalau misalnya kita bicara limbah, itu memang masalah kesadaran ini lagi-lagi menjadi hal yang penting ya. Anggaplah sekarang kita lihat, dengan kondisi limbah rumah tangga misalnya, itu kan bahkan dari hal-hal yang mudah itu ada tidak terjadi suatu ambiguitas di mana sampah organik itu masih dicampur dengan sampah non organik, atau bahkan yang kaca, atau bahkan yang memiliki komponen listrik atau bernilai logam kayak gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya agak mempersulit untuk yang namanya daur ulang. Makanya yang paling pertama itu menurut saya adalah kesadaran atau awareness. Yang kedua itu adalah lebih ke arah sistemnya. Seperti apa sih sistem yang mau kita bangun? Entah nanti dari skala pemerintah daerah kah, atau kecamatan kah, atau bahkan mungkin dari segi komunitas, industri, seperti itu. Kenapa ada saat masyarakat sadar, terus harus apa gitu? Masyarakat yang sadar pun belum tentu bisa melakukan apa-apa gitu kan, belum tentu bisa mendaur ulang dengan cara mereka sendiri. Mereka cuma mungkin bisa memisahkan, tapi pada akhirnya perlu ada aktor atau stakeholder yang bermain di sana untuk bagaimana cara mendaur ulang komponen-komponen ini. Termasuk di dalamnya adalah pemisahan antara limbah-limbah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Bagaimana sistem penanganannya kayak gitu. Kalau misalnya memang bisa didaur ulang, itu hal yang bagus. Tapi kalau ada yang tidak bisa didaur ulang, apalagi ada yang bernilai negatif seperti toksik, beracun dan sebagainya gitu kan, itu menjadi suatu pertimbangan. Makanya kita perlu yang namanya sertifikasi, sistem yang tersertifikasi, terstandarisasi. Jadi, dan itu tidak hanya untuk di satu daerah, harus bisa terdistribusi merata. Kenapa? Kita mendukung yang namanya akselerasi energi untuk kemudahan, untuk juga untuk keberlangsungan suatu negara itu. Ya, berarti memang urgensinya lagi-lagi balik ke kesadaran masyarakat ya Mas ya. Betul, dan sistemnya juga. Dan sistemnya mungkin next levelnya setelah masyarakat sudah sadar, kita harus menyusun bagaimana sistem ini akan bekerja ke depannya gitu ya Mas ya. Betul. Sebenarnya sangat menarik sekali diskusi kali ini, namun karena mungkin keterbatasan waktu yang kita miliki ya Mas ya, mungkin saya mau minta dari Mas Farid dan juga Pak Munawir closing statement-nya mengenai pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh stakeholder terkait dengan limbah PLTS ini, dan juga masyarakat ya Pak, karena masyarakat ini merupakan orang-orang yang nantinya menjadi pelaku dan juga menjadi imbas, dan juga nanti imbasnya mungkin akan terasa kepada mereka secara langsung. Bagaimana Pak Munawir? Pesan-pesan untuk masyarakat dan stakeholder tersebut. Iya, kalau saya sih melihatnya secara holistik aja ya Mbak Sarah. Jadi ada beberapa memang kendala-kendala yang ditemui di terkait dengan teknologi ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir misalnya limbah tadi, tentu kan ada beberapa channel-channel yang harus disatukan di situ, misalnya kayak perintah,
kalangan bisnis, kemudian dengan mitra-mitra lain. Tapi kalau misalnya hal yang menjadi apa sih yang harus kita lakukan ya terkait dengan bagaimana kita meminimalisir limbah dari teknologi ini. Pertama, kalau saya katakan sama tadi sepakat dengan Bang Fahmi bahwasanya itu kesadaran masyarakat yang perlu dibangun dari awal. Kemudian praktek baik yang berkelanjutan itu penting juga, misalnya kayak bagaimana mereka menggunakan energi secara baik dan benar, gitu, ya, bagaimana supaya lebih efisien dan sebagainya. Lalu kemudian berikutnya adalah membuat kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah itu harus membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada para misalnya produsen, ya misalnya dalam hal ini misalnya produsen teknologi PLTS misalnya. Kalau perlu ya berikan insentif kalau misalnya mereka harus produk mereka harus berwawasan lingkungan dan mereka bersedia misalnya menarik dia punya produk misalnya ketika lifetime-nya sudah selesai, ya mereka harus menarik dan mengolah sendiri limbah yang dihasilkan tersebut. Itu aja sih Mbak dari saya kalau terkait dengan tadi. Baik, berarti untuk mempersiapkan proyek berkelanjutan selanjutnya ke depan ya Mas ya. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Mas Farid, gimana pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada stakeholder dan masyarakat, Mas? Kalau pesan-pesan dari saya sih lebih ke arah mari kita berjuang bersama untuk membangun suatu kolaborasi, membangun suatu diskusi, membangun suatu komunikasi. Jadi yang namanya PLTS ini atau energi terbarukan lainnya itu bisa berkembang di Indonesia dan dipermudah implementasinya, dan bisa juga menjadi suatu praktek yang keberlangsungan mulai dari hulu ke hilir. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tuh membutuhkan energi terbarukan. Gak cuma untuk 1-2 tahun tadi saya bilang, bahkan untuk keberlangsungan negara ini sampai dan selanjutnya. Dan khususnya untuk masalah daur ulang sendiri ini perlu menjadi concern yang sangat fokus, harus benar-benar digalakan. Kenapa? Karena pada akhirnya mineral itu pasti akan habis kayak gitu. Pada saat mineral akan habis, otomatis kita akan kehilangan yang namanya nilai jual, nilai kompetisi, dan bisa jadi akan mengganggu keberlangsungan hidup, ekonomi, sosial, politik dari negara ini sendiri. Makanya mari kita berjuang bersama, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang tidak hanya bisa sendirian gitu ya Mas, tapi juga menggait seluruh stakeholder dan juga sektor-sektor yang menyumbang emisi-emisi tersebut untuk berpindah ke energi yang terbarukan. Mungkin perbincangan yang cukup menarik ini harus dicukupkan sekian dulu. Mungkin nanti jika ada bahasan-bahasan yang ingin didiskusikan kembali, semoga kita bisa bertemu di podcast Pojok Energi selanjutnya, Mas Farid dan juga Pak Munawir. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatannya, Sobat Esensial. Sampai bertemu dengan Pojok Energi selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Munawir dan juga Mas Farid. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mbak Sarah, Mas Fahmi. Terima kasih.